Mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Langsung Ibu pimpin aja dari sekarang. Yuk berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Sekarang, siapa yang nggak hadir? Kawannya ada yang nggak hadir? Kayaknya hadir semua, Bu. Semua. Oh iya. Hadir semua. Hari ini semangat belajarnya? Semangat, Bu. Semangat. Harus dong ya, tiap hari harus semangat. Iya, Bu. Kan mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Siapa yang mau jadi dokter? Jadi guru, jadi tentara. Jadi pramugari, Bu. Wow. Oh, jadi pramugari. Oke. Sekarang di sini perhatikan ya, Bu Reni mau share, ada videonya. Kita mau belajar tema 5. Sudah nampak, anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Ibu. Oke. Tema 5 yaitu pahlawanku. Subtema 1-nya tentang perjuangan para pahlawan. Ada yang udah baca bukunya? Sudah, Ya, Bu. Bu. Udah, Bu. Ya. Oke, sebelum belajar, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Nih ada videonya. Coba didengar, sekalian diikutin ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Biar makin semangat, satu lagi Bu Reni pinginnya kita nyanyi dulu. Nyanyi Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Seru sekali, Bu. Oke. Semangat. Lagi, Bu. Bikin semangat. Oh, nanti ya di akhir aja ya kalau misalkan kita mau nyanyi lagi. Oke, tadi kan tentang semangat. Sebelum ini ada yang tahu nggak sih tokoh pahlawan? Udah pernah dengar pahlawan? Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Siapa yang tokoh pahlawan yang kalian tahu? Itu, Bu. Raden Intan, Bu. Raden Intan. Kartini. Ada lagi? Soekarno nggak Raden masuk, Bu. Ajeng Kartini. Soekarno. Godnya Din, Bu. Masuk. Cutnya Din dan lain. Bu Lain. Kartini, Bu. Patimura. Oh iya, ada di Bu. Patimura. Bu. Oh yang ada di duit, di 1000 ya? Iya, Bu. Oh iya. Iya. Nah, nanti kita mau belajar tentang sikap dan tokoh pahlawan. Nah, hari ini kita mau belajar tujuannya. Setelah belajar ini, siswa mampu, kalian bisa menemukan jawaban dari pertanyaan dengan benar.
Kemudian setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, kalian mampu mengarahkan cerita. Jadi nanti kalian ada dikasih teks, ibu kasih teks, terus kalian isi teks itu kalian tuliskan kembali isinya, tapi berdasarkan bahasa kalian sendiri. Setelah itu, mengamati video pembelajaran, nanti ada video tentang pahlawan yang pada masa peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam dengan benar. Kemudian kalian juga bisa mengaitkannya dengan pengaruhnya bagi masyarakat di tempat kalian sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Coba diamati. Lanjut. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama tentang apa sih? Menjenguk orang sakit. Orang sakit, Bu. Sakit. Temannya sakit ya. Dijenguk. Iya, Bu. Ya, Kalau ya. di kelas Pokoknya, ada Bu. yang sakit, dijenguk nggak sih? Dijenguk, Dijenguk Bu. dong, Bu. Gue Bu bawa jeruk. Bawa Jeruk. jeruk. Oke. Kalau dijenguk, Berarti enak ya Bu kalau sakit kan dijenguk. emang Mutia mau sakit? Gak mau, Enak mau sakit, buahnya Nggak aja. mau buahnya aja. Ya, jangan, berarti jangan sakit. Nanti kan kalaupun sehat, pasti nanti bisa beli buah sendiri, beli roti sendiri. Oke, yang Ih, gambar belum kedua. tentu, Bu. Apa iya, belum tentu. Kalau ada rezekinya kan Bu. pasti beli. Alah, pelit Bu mamaku di rumah. Mamanya lagi nggak punya duit mungkin. Besok kalau udah punya duit baru minta lagi ya. Yang gambar Iya, kedua Bu. itu apa sih? Lihat Ada tanaman. Ada kupu-kupunya. Lagi liatin Kupu-kupu Bu ya Bu. Liatin kupu-kupu. Pakai apa ya, Bu? Ya. Mengamatinya pakai Lagi apa itu? Pakai mengamati, kaca, Bu. bukan? Kaca itu Bu ya. Pakai kaca. Pakai kaca. Pakai Pakai teleskop. kaca. Pakai kaca pembesar. Oh. Oh iya, kacanya Berarti nanti itu kupu-kupunya berfungsi jadi untuk besar membesar. Bu. Iya, kalau dilihat pakai kaca lebih besar dari ukuran sebenarnya gitu. Yang ketiga coba gambarnya apa sih? Masukin buku. Bukunya terjatuh, Bu. Masukin buku. Iya. Bantuin temennya Jadi- ya Bu ya. Bantuin temannya, Bu. Oh Itu iya, temannya sedih itu bantuin mukanya temennya. tuh. Oh iya, mungkin temennya itu kesusahan, Itu jadi mukanya perlu sedih ya Bu, si bantuan. Siti Bu. Oh iya, si Siti sedih ya mukanya. Iya, Oke, sedih. jadi Uang dari jajan tuh, gambar Bu. mungkin duitnya udah habis. Oke, dari gambar tadi apa sih yang bisa dilihat? Perilakunya, sikapnya, saling apa itu? Saling Tolong peduli, Bu. menolong. Teman. Peduli, Saling tolong menolong. Nah, Tolong boleh nggak menolong. dicontoh? Boleh dong, Bu. Contoh. Nah, saling tolong menolong itu juga termasuk salah satu sikap dari kepahlawanan. Oke, lanjut. Nah, ini ada video tentang beberapa tokoh pahlawan dari masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Simak ya. Nanti ada tugasnya dari video kita ini, oke? Ibu. Siap, Bu. Tema 5. Tema 1 dengan judul Tokoh dan Peninggalan pada Masa Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja pertama yang akan kita bahas di sini adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini berasal dari kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal dengan baik budinya. Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan Raja Mulawarman. Pertama, adil dan bijaksana. Kedua, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Ketiga, dermawan. Kedua, Raja Kertanegara yang berasal dari kerajaan Singosari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Raja Kertanegara adalah: pertama, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Candi Singosari merupakan peninggalan kerajaan Singosari. Raja yang ketiga adalah Raja Balaputradewa yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan,
dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Prasasti Kedukan Bukit adalah salah satu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dari Raja Balaputradewa. Pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Raja yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Adapun Masjid Raya Baitur Rahman, salah satu peninggalan dari Kerajaan Aceh. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dari Sultan Iskandar Muda. Pertama, adil dalam menegakkan hukum. Kedua, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Raja yang kelima adalah Raden Patah, yang berasal dari Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Adapun Masjid Agung Demak adalah peninggalan dari Kerajaan Demak. Oke, dari video tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan 5 tokoh raja yang disebutkan dalam video? Ayo, siapa yang bisa? Ya, oke, Sakinah. Siapa aja Sakinah? Yang pertama. Tadi tuh ada Raja Mulawarman, Ya, Terus, Raja Mulawarman. Kertanegara, Ya, betul, Kertanegara. Balaputradewa, Balaputradewa. terus Iskandar apa ya? Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda yang terakhir. Apa ya? Oh, itu Bu, Raden Patah. Iya, betul. Yang lain, betul nggak jawabannya Sakinah? Ada yang salah nggak? Benar, Bu. Betul, Bu. Benar. Betul. Oke, betul. Nah, Lanjut hebat ya. aku, Bu, bisa jawab. Oh, bisa jawab. Berarti fokus lah kita mendengarkan videonya. Nanti Ya, Bu, videonya. setelah ini kita lihat ada cara menentukan. Nah, tadi kan udah dilihat tuh ada video, diamati. Nah, sekarang kita mau melihat video tentang menjawab pertanyaan dari suatu bacaan. Disimak ya. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kamu harus memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya, seperti berikut ini. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Biasanya, jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan.
menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Berikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien. Berikut ini adalah contoh dari peta pikiran. Oke. Sekarang setelah lihat tadi cara menjawab pertanyaan dari satu teks, Bu Reni mau kasih kalian tugas. Ini ada teks tentang Raja Purnawarman, yaitu Panji Segala Raja. Tapi tugasnya berkelompok. Nah, kelompoknya langsung Bu Reni bagi aja ya. Kelompok pertama ada Erna, Dinda, Putri. Kelompok kedua ada Mutia, Feni, dan Rizky. Kelompok ketiganya Eka, Sri, dan Sakinah. Oke, silakan kalian berkelompok. Nanti ini bisa kalian lihat teksnya dari sini. Nanti Bu Reni bagikan LKPD-nya, di kertas juga ada teksnya. Kalian berdiskusi. Ini teksnya dan ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya nanti di LKPD juga ada. Diskusikan. Jadi, baca dulu teksnya dengan cermat, kemudian didiskusikan. Apabila kalian misalkan kalian ada yang kesulitan atau kurang paham, boleh bertanya. Jelas untuk jelas untuk arahannya anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke. Bu Eka, kita satu kelompok loh. Saya siapa? Bu Mutia ya tadi kelompok saya. Mutia. Mutia sama Feni, sama Rizky. Ya, oke. Sakinah. Langsung tulis di kolom itu kan udah dibagi ya. Di kotak ya, Bu. Di kotaknya, di kotak yang putih. Nah, langsung Ayo kita Ya, kerja baik, kelompok, Bu. Putri. kerjakan dulu. Yeay. Oke, 10 menit ya waktunya. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ini tugas yang pertama. Biar sekalian nanti kita diskusi, tugas keduanya dari video yang tadi, kita buatkan peta pikirannya. Masih ingat kan tadi kerajaan Kutai? Dia jenis kerajaannya. Misalkan tadi rajanya agamanya apa? Apakah Hindu, apa Buddha, apa Islam? Kalian tulis di jenis kerajaan. Terus nama rajanya siapa? Dan sikap kepahlawanannya. Oke, jelas? 10 menit ya. Bu. Jelas, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo silakan cepat-cepat. dikerjakan. Ayo cepat-cepat Yuk, kita cepat. nih. Ayo. Harus selesai nih. Ya. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Kamu tulis lain nih, udah selesai? Mutia. Kamu diam aja. Kamu tulis. Oh, Mutia nggak kerja ya? Ya. Tulislah. Oh, Eka udah, Eka? Belum, Bu. Lagi nulis, Bu. Oh ya udah, lagi nulis. Ini kan banyak, dibagi aja. Yang mana yang nomor 1 kamu coba. Terus Oh nanti iya, didiskusikan, betul. dibaca. Oh ini jawabannya benar. Nah baru ditulis, gitu ya. Oh iya Bu Eka, gitu Iya, aja. Ini Bu. tugasnya banyak, pusing jadi loh. kan banyak. Bagian yang ini kamu cari jawabannya. Nanti giliran udah ketemu diskusikan. Ini jawaban pertanyaan nomor 1 bukan sih? Di temannya yang baca. Oh iya sesuai baru Oh, iya, Bu. ditulis. Jadi enggak. Iya, Bu. Iya, Jadi iya. enggak ini. Kelompok kita sudah ini, Bu. Sudah selesai nih kelompok kita. Udah. Ya Udah. udah. Hebat.
Kelompok 2 sudah. Ya. Oke, tunggu 1 menit lagi Ayo, ya. cepet Untuk lah, biar nunggu kita kelompok selesai 1 juga. sama kelompok Jangan 3. kalah lah sama kelompok tadi. Ayo cepat, Iya, cepat. dikit lagi. Dikit lagi, ada 1 menit. Udahlah Bu, kumpul lah Bu. Lama nih Bu Oh, ya yang udah. main ini. Oke. Bu, bentar lah Bu. Tunggu lah Bu, belum Udah siap Bu. Bentar, Bu. Rizky ini hebat kali Bu, cepat kali dia siap. Dia cepat ngerjakannya, nulisnya cepat. Oke, nanti Ini kita udah lihat cepet, jawabannya Bu. Rizky Bentar benar nih nggak aku ya? nih. Udah cepet Iya ini. Bu. Oh iya. Udah Nanti Bu, kita kelompok lihat kami udah jawabannya selesai salah nih. nggak? Udah selesai, oke. Kami udah siap juga, Bu. Kelompok Udah, Bu, udah. udah siap. Udah Bu, kelompok 1 udah Sekarang Bu. yang mau maju coba. Kelompok berapa yang berani maju? Dibacakan saja jawabannya, dipresentasikan, dibacakan. Kelompok Yo, siapa saya yang aja berani? Bu, kelompok saya. Oh ya udah, kelompok 2 ya. Oke, Ya. yuk. Oke. Dibagi, Rizky baca yang mana, Mutia baca yang mana, Feni baca yang mana. Jadi setiap anggotanya kebagian membaca. Ya. Oke, dari baik. yang Ini dari Bu, yang pertama dulu ya. jawaban pertama. Ya. Perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman itu memperbaiki dan memperindah alur sungai. Ya, terus Lalu Raja Purnawarman dia memperhatikan kesejahteraan rakyat, berani pantang menyerah. oh ya. Lalu nomor 3 jawaban kelompok saya yang dirasakan masyarakat itu apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yaitu Itu. rakyat senang karena ladang mereka mendapat air dari sungai Cupu sehingga menjadi subur dan tidak kekeringan. Oke, gantian lah, gantian. Ayo Gantian nomor Bu, capek 4-nya, Bu. ayo dilanjut. Ayo dilanjut, siapa yang mau nomor 4 jawabnya? Mutia Mutia aja apa Bu, Feni yang mau Mutia. jawab? Oh, Mutia. Nih, membaca nih Mutia nih. Wah, nggak bisa baca Bu, Mana? Mutia. Biar saya aja. Loh. Oh ya. Suaranya mungkin serak mungkin. Aduh. Belajar ya, Mutia. Belajar. Ya. Ya, kalau gitu tulis sikap yang dimiliki Raja Purnawarman. Jika kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman yang selalu berjuang untuk rakyatnya dan gagah berani, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera. Ya, yang terakhir Nah, coba nomor yang 5 terakhir. sekalian. Yang Bu, terakhir. saya Bu, nomor 5 Bu. Saya yang Udah, baca. Mutia. Oke, Mutia yang nomor 5 Nomor 5 ya. ya Bu ya. Nomor 5 bisa baca aku ini. Oh ya udah, ayo. Purnawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Raja Purnawarman, raja yang selalu berjuang untuk rakyatnya. Beliau memperbaiki saluran sungai untuk seluruh wilayah dan membuat sawah subur serta tidak menderita kekeringan di musim kemarau. Terus Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan untuk membasmi perompak yang ada di wilayahnya sehingga rakyatnya aman dan sejahtera. Itu wujud kecintaan Raja Purnawarman. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti apa nih Bu bacanya Bu? Citarum ya. Ciaritun. Apa Bu? Ciaritun. Ya, itulah pokoknya. Ciaritun. Arutun. Oke. Oh, Ciaritun. Itulah, Bu. Oke, coba dari kelompok 1 dan kelompok 3, jawaban dari kelompok 2 tadi benar apa salah? Ada yang salah?
Ada yang Benar, sesuai Bu. dengan Benar, teks? Bu. Benar Benar. semua. Sama, Bu. Benar. Benar, Nah, Bu. sama ya. Iya, Iya, Bu. Hebat, Sama, Bu, Bu. kelompok Berarti Sesuai di- dengan teksnya, Bu. sesuai di dengan buku, teks Bu. ya, berarti benar. Ya. Oke. Sekarang gantian, jangan kelompok 2 lagi, kelompok 1 dan kelompok 3 Kelompok coba. kami, Bu. Yang- Kelompok kami, Bu. Kelompok Ya kami. udah kelompok siapa ini? Sakinah ya? Iya, Bu. Iya. Ya udah. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 coba disebutin tuh, ada gambarnya Kerajaan Kutai, Singasari sama apa ini Sriwijaya. satunya? Sriwijaya. Sriwijaya. Bu. Ayo coba. Oke. Eka, aku dulu ya. Ya. Oke. Kerajaan Kutai. Kerajaannya itu kerajaan Hindu. Nama rajanya Mulawarman. Sikapnya itu, Bu, adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, serta dermawan, Bu. Terus Oke, yang kedua- lanjut. Ganti. kedua, kerajaan Singasari. Jenis kerajaannya itu Hindu. Nama rajanya Kertanegara. Sikap kepahlawanannya pantang menyerah, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Ya. Gantian dong. Gantian Eka mau baca itu, Eka. Mau. Ayo Eka Yang yang baca. ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Jenis kerajaannya Buddha, Bu. Kemudian nama rajanya Bala Putra Dewa. Sikap kepahlawanannya jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Terus adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum, Bu. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Sekarang Sri. Sri, coba ayo Sri dibaca Sri. Oke, Bu. Oke. Yang apa ini, Bu? Ketiga ya? Keempat. Keempat. Aceh. Jenis kerajaannya itu Islam. Nama rajanya Sultan Iskandar. Sikap kepahlawanannya itu adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, Bu. Lanjut Ya. ini, Bu. Satu Kerajaan lagi Demak. sekalian, Kerajaan Demak. Oke, Bu. Kerajaan Demak. Kalau jenis kerajaannya itu Islam juga, Bu. Nama Ya. rajanya Raden Patah. Sikap kepahlawanannya menghormati dan berani melawan menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajahan, Bu. Ya, coba dari kelompok 1 dan 2, hasil dari kelompoknya 3 tadi betul? Apa ada yang salah? Sama, Bu, sama. Betul. Berarti hasil diskusi kita sangat baik. Tadi udah mendengarkan videonya dicermati dengan fokus, membaca teksnya dengan fokus, berarti hasilnya juga dengan baik. Kemudian ada kira-kira coba siapa yang bisa menyimpulkan, berpendapat nih, hasil belajar kita hari ini tuh apa aja sih? Tadi belajar raja-raja, Bu. Raja-raja, terus apa lagi? Tentang sikapnya, Bu. Sikap Oh iya, kepahlawanannya. sikap kepahlawanannya. Terus kemudian kita menjawab pertanyaan dari teks ya. Nah, Ya, Bu. setelah ini Ibu bagikan ada soal evaluasi, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit, kalau yang sudah selesai dalam waktu sebelum 10 menit langsung dikumpulkan saja di meja. Oke? Bagi ya. Bu. Ya, Bu. Nah, bedanya kalau tadi berdiskusi, ini kita kerjakan sendiri-sendiri. Kita kerjakan masing-masing. Nggak bisa nyontek ini. Nggak boleh. Ini kan tadi udah kerja sama. Kontek Mirip aja ini. si Rizky ini. Ini masih Iya. mirip kok dengan yang tadi. Coba diingat-ingat yang jawaban di diskusi tadi.
Mirip-mirip. Nggak boleh lihat buku ya, Bu. Nggak boleh dong. Masa lupa? Jangan lihat buku. Sudahnya saya ini, Bu. Udah, Bu. Oh yaudah, Aku ayo. udah selesai. Yuk, kumpul. Yang sudah langsung kumpul. Hai. Oke, Satu mana? menit lagi, Bu. 1 menit Aku ya. masih nomor 4, Bu. Aduh, Aduh, ayo. cepat Belum lah. selesai. Ambil Ayo, aja ayo, langsung, ayo. Bu. Nanti Ih, Farid. Jahat lah. Masa langsung main ambil? Kan belum selesai. Sudahlah, Bu. Udah habis nih waktu. udah Tadi habis ya. katanya Udah, 10 Erna? menit. Iya. Udah, Bu. Udah selesai. Satu Udah, lagi, udah semua. satu lagi. Cuma satu lagi. Aku udah selesai. Oke, udah selesai. Nah, dari sini coba apa kesimpulan kita belajar? Terus apa yang kalian rasakan setelah Senang, belajar Bu. ini? Jadi Senang. Senang, Bu. senang ya. Ini, Nggak ada yang Bu. sedih Iya, Bu. belajar ini. Nggak ada, Enggak Bu. lah, Bu. Wah, Kan tadi karena belajar pahlawan. Masa pahlawan. sedih? Masa sedih. Oke, jadi Iya, Bu. Oke, sekarang kita cukup sampai di sini belajarnya. Untuk pelajaran besok, kalian pelajari tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya. Ada yang Iya, Bu. ya, dari pelajaran tadi ada yang mau ditanyain lagi nggak? Masih ada yang bingung nggak? Jelas? Nggak, Bu. nggak ada, Bu. Sudah Jelas, Bu. jelas. Jelas ya. Oke. Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Reni. Makasih, Bu Reni. Makasih, Bu Reni. Makasih. Ya, ayo selamat istirahat. Baik, Iya, Bu. Bu. Iya, Hai, Bu. Bu.